This is the face of Bogani Nani Watabone National Park, one of 50 national parks in Indonesia. Bogani Nani Watabone National Park is the largest terrestrial conservation area on the island of Sulawesi. Bogani Nani Watabone National Park was designated by the Indonesian Minister of Agriculture and announced during the National Park World Conference in Bali in 1982. This national park was initially named Dumoga Bone National Park and later became Bogani Nani Watabone National Park on the 19th of December 1992. The park is named after a knight from Mongondo called Bogani and a war hero from Gorontalo called Nani Watabone. Bogani Nani Watabone National Park is home to various flora and fauna endemic to Sulawesi and provides environmental services that benefit the communities living in the northern part of the island of Sulawesi. Taman Nasional Bogani Nani Watabone itu berada di dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Luas kawasan Taman Nasional Bogani Nani Watabone ini luasnya 282.008 hektar. Nah, itu mencakup 2 provinsi dan 4 kabupaten. Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat di Kabupaten Bolamongondo, Kabupaten Bolamongondo Utara, dan Kabupaten Bolamongondo Selatan. Sedangkan di Provinsi Gorontalo terdapat di 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone Bolango. Balai Taman Nasional Bogani Nani Watabone itu merupakan balai tipe A. Tipe A dia mempunyai 3 seksi atau seksi pengelolaan, yaitu seksi 1 berada di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Kemudian seksi 2 itu di Doloduo, Kabupaten Bolamongondo. Kemudian seksi 3 berada di Mailang, antara Kabupaten Bolamongondo Utara dan Kabupaten Bolamongondo. Visi Taman Nasional Bogani Nani Watabone ini menjadikan Balai Taman Nasional Bogani Nani Watabone sebagai institusi terdepan dan terpercaya dalam penyelamatan biodiversitas di kawasan timur Indonesia. Sedangkan misinya ada 5 ya. Yang pertama itu mengoptimalkan keberadaan kawasan dan biodiversitas di Taman Nasional Bogani Nani Watabone. Yang kedua itu meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di Taman Nasional Bogani Nani Watabone yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam di Taman Nasional Bogani Nani Watabone. Sedangkan yang 4 yaitu menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Taman Nasional. Dan misi yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan di Taman Nasional Bogani Nani Watabone. Kalau zona Taman Nasional Bogani Nani Watabone itu di kami setelah kami review tahun kemarin, tahun 2015 ya, itu ada 4 zona. Pertama zona inti, kemudian ada namanya zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi. Di zona-zona ini yang dominan lebih banyak memang kita syukuri masih banyak di zona inti yang kurang lebih 60%. Bogani Nani Watabone National Park is home to flora and fauna that have high ecological value and are very valuable to science and technology.
Flora dan fauna yang ada di kawasan kami Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini terdiri dari flora itu ada 400 jenis pohon, kemudian kurang lebih 120 jenis epifit, 24 jenis anggrek, ada 90 jenis paku-pakuan, dan kurang lebih 90 jenis tanaman atau tumbuhan obat. Kalau dari faunanya, ya fauna atau satwa itu terdiri dari kurang lebih 24 jenis mamalia, ya, 11 jenis reptilia, ada 2 jenis amfibia, 62 jenis burung, kemudian ada kurang lebih 200 jenis kumbang. Selain itu ada juga 19 jenis fauna air tawar. Setelah dicanangkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 25 spesies prioritas yang dilindungi. Dan dari 25 spesies prioritas yang dilindungi itu, yang ada di kami ada 3 spesies endemik prioritas, yaitu anoa, ya, anoa dataran tinggi dan pegunungan, kemudian ada babi rusa dan maleo. Jadi ada 3 spesies endemik prioritas yang ada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. With a total area reaching 282,000 hectares, Bogani Nani Wartabone National Park provides environmental services for over 400,000 people in the provinces of North Sulawesi and Gorontalo. The forest in Bogani Nani Wartabone National Park is the water catchment area for 20 rivers that flow through the entire area. The environmental services provided by Bogani Nani Wartabone National Park also benefit the agricultural sector, the development of renewable energy sources, and ecotourism. Jasa lingkungan yang jelas yang selama ini masalah pengatur iklim mikro, pengatur hidrologi jelas dimanfaatkan. Tapi terutama yang sudah ada regulasi pemanfaatannya secara nyata, artinya saya bilang secara nyata ini dalam arti bahwa masyarakat betul-betul bisa terlibat di dalam pengelolaannya dan pemanfaatannya secara real, itu ada 2, yaitu jasa lingkungan air dan jasa lingkungan wisata alam. Kami Bu di kawasan Taman Nasional itu mempunyai 5 IPA. Jadi jasa lingkungan air itu diatur dalam skema komersil dan non-komersil. Jadi komersil itu ada 2, yaitu IUPA. IUPA itu izin usaha pemanfaatan air, itu memanfaatkan massa airnya. Lalu yang kedua izin usaha pemanfaatan energi air, itu memanfaatkan airnya untuk menghasilkan energi. Lalu mekanisme yang kedua itu non-komersil, yaitu melalui IPA dan IPEA, yaitu izin pemanfaatan air menggunakan massa airnya tapi non-komersil, dan izin pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi tapi tidak secara komersil. Nah, untuk yang IPA, yang non-komersil kami mempunyai 5 Bu, yaitu satu IPA itu yang diajukan oleh Benteng Mulia di SPTN 2, itu memanfaatkan aliran air dalam Taman Nasional untuk mengairi sawah sekitar 4 hektar. Terus ada juga 4 IPA lainnya itu di Gorontalo. Ada Balai Benih yang memanfaatkan air untuk penelitian dan juga untuk pembenihan. Lalu IPA yang memanfaatkan Sungai Bulu itu untuk PDAM, yaitu di Lombongo dan Walidu. Lalu satu lagi IPA yang di Gorontalo itu di daerah Tinemba dan Dubaya Bulan. Itu yang IPA. Terus untuk yang komersil kami sudah memiliki 1 yang diajukan oleh PT Bone Bolango Energi dengan memanfaatkan aliran Sungai Bone, itu menghasilkan listrik sekitar 7,4 MW. Itu sudah keluar izin IUPEA-nya dan mereka pada tahun ini sudah mulai pembangunan fisiknya di daerah sana. Untuk yang wisata alam, kami sudah memiliki dokumen perencanaannya untuk pemanfaatan wisata alam. Itu melalui skema nanti pembagian zona pemanfaatan dalam Taman Nasional menjadi ruang usaha dan ruang publik. Nah, itu akan kami usahakan untuk diintegrasikan dengan pembangunan wisata di daerah. With the abundance of natural richness, Bogani Nani Wartabone National Park is under threat. Ironically, the biggest threat comes from those that benefit from the environmental services of the national park itself.
The protection and conservation of Bogani Nani Watabone National Park is essential in order to keep the forest ecosystem intact, so that the environmental services are maintained for the long-term benefit of the people and government. With limited human resources for forest protection compared to the size of the park, the National Park Authority continues to perform forest protection and monitoring. Dulu ya, ada bawah, udah nih, ada ke bawah. Iya, jajaran. Iya. Kami ada 44 polhut yang terdiri dari beberapa seksi yang ditempatkan ada di seksi Gorontalo, Ya. seksi Doloduo, Ya. seksi Paelang, dan di Balai itu ada 4 orang. Ya. Jadi dalam sebulan itu ada berapa kali operasi, Pak? Seperti ini. Kalau operasi mungkin terbatas, Ibu. Artinya bukan tiap hari, tapi kecuali patroli rutinnya itu kita laksanakan rutin. Oh iya, patroli. Ya. Jadi berapa kali? Itu setiap bulan ada patroli? Kalau patroli rutin itu setiap bulan ada, dan itu kan dibagi dari beberapa seksi dan mereka jalan juga. Ya. Kira-kira apa aja yang menjadi ancaman di Taman Nasional ini, Pak? Ancaman ke Taman Nasional, khususnya ke Taman Nasional itu ada beberapa, misalnya illegal logging, ada perambahan, dan ada juga peti, dan ada sebagian kecil perburuan satwa liar. Terakhir hari ini kita ada beberapa menemukan misalnya illegal logging, kita temukan di lapangan itu dan langsung kita tangani. Dan perambahan juga ada. Dan itu yang sudah lama dan juga yang penambahan ada sebagian kecil. Di tahun 2016 ini ada berapa kasus? Yang tahun 2016 ini sudah ada beberapa kasus. Dan yang terakhir kita tangani itu yang ada di Nonto. Itu sementara prosesnya dalam proses penyidikan di Polres Polmok. Bapak bisa gambarkan bagaimana proses dari menemukan kasus sampai ke tingkat di pengadilan, Pak? Ya, kalau kita khususnya Taman Nasional itu kasusnya itu rata-rata tertangkap tangan. Lalu kita bikinkan laporan kejadian dengan teman-teman, mengambil titik koordinat di lapangan. Setelah itu kita laporkan ke pimpinan, dari pimpinan rekomendasikan ke Polres untuk disidik. Setelah Polres melakukan penyidikan, itu sampai tahap 1, atau kalau enggak sudah sampai tahap 2. Tahap 2 berarti itu P21 itu yang dilakukan penuntutan oleh jaksa. Dari jaksa setelah P21 itu dilimpahkan ke pengadilan. Covering a vast area and adjacent to 4 districts, protection of the national park cannot rely on park rangers alone. Conservation of the national park requires participation from all stakeholders, including the communities living around the park, local government and the private sector. Saya jadi kader konservasi mulai tahun 2000, itu di bawah bimbingan langsung dari Balai Taman Nasional. Kebetulan juga sering bawa tamu ke dalam kalau ada permintaan dari Balai Taman Nasional,
kemudian juga kalau sering nongkrong di sini ya ikut-ikut juga. Apa biasanya yang Bapak lakukan untuk bawa tamu ke sana? Bawa tamu hanya menjelaskan apa-apa yang di dalam yang kelihatan, misalnya burung, tumbuh-tumbuhan, pohon. Oke. Mengapa Bapak lakukan ataupun Bapak tekuni pekerjaan ini? Apa alasan Bapak? Saya senang dengan lingkungan itu, kemudian juga terpanggil. Kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba raya, indah permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja.